Dan sayangnya ternyata ibarat air susu dibalas air tuba. Mirisnya, kebaikan hati dia justru dibalas dengan niat jahat Obama yang di tengah keputusasaannya malah dia kembali merencanakan aksi pencurian. Yang mana kali ini Obama menyasar rumah dia sebagai target pencuriannya. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Pada tahun 2025, sebuah tragedi memilukan menimpa seorang guru PNS di Kuburaya, Kalimantan Barat. Nyawanya melayang setelah dihabisi secara membabi buta oleh seorang pemuda penyandang disabilitas dengan menggunakan senjata tajam berupa sebilah badik, yang mana si pelaku ini ternyata masih tetangganya sendiri. Aksi keji ini ternyata dipicu oleh kepanikan si pemuda tersebut saat dia ketahuan mencuri di rumah sang guru. Hingga kemudian berujunglah pada aksi penghilangan nyawa yang benar-benar mengguncang warga di saat itu. Bagaimana kisah selengkapnya dari kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Seorang guru pegawai negeri sipil atau PNS bernama Diah Rindani 38 tahun ditemukan meninggal dunia bersimbah darah di rumahnya sendiri. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Sobat, di balik hingar-bingar kehidupan, nyatanya tidak semua orang bisa hidup beruntung. Salah satunya dialami oleh seorang pria remaja kelahiran 5 Desember 2008 bernama Mariduan. Orang-orang di sekitarnya kerap menyapanya dengan panggilan Obama. Di usianya yang di saat itu baru menginjak 16 tahun, Obama ini harus menanggung beban berat kehidupan seorang diri. Dia tinggal sebatang kara di sebuah rumah yang sangat sederhana yang berada di Komplek BTN Teluk Mulus, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya. Hal ini dikarenakan kedua orang tuanya sudah meninggal dunia dan sepeninggal orang tuanya tidak ada lagi sosok keluarga yang bisa diandalkan. Ia hidup sebatang kara dan juga harus berjuang di tengah keterbatasan fisik yang dimilikinya. Obama ini adalah penyandang disabilitas tunawicara atau tunarungu. Namun, di balik semua kekurangan dan cobaan hidup yang menimpanya, Obama memilih untuk tetap berusaha bertahan menjalani hari demi hari di tengah dunia yang tidak selalu bersahabat. Walau begitu, mirisnya, jalan yang dia tempuh untuk melanjutkan hidup justru bisa dikatakan sangat salah arah dan menyimpang. Entah karena rasa putus asa, tekanan di dalam kehidupan, atau justru karena kebiasaan buruk yang sulit dia lepaskan. Obama di saat itu ternyata malah berkali-kali kedapatan membuat resah warga akibat kerap menimbulkan keonaran. Bahkan sejak kecil, dia sudah dikenal gemar melakukan pencurian, mulai dari barang-barang kecil sampai dengan barang-barang yang cukup bernilai. Meski kelakuannya kerap meresahkan, warga sekitar yang merasa iba dengan beratnya kehidupan yang dia jalani selalu berusaha untuk memaafkannya. Namun tetap saja, dia diberikan teguran dan nasihat. Orang-orang di saat itu berharap agar Obama bisa meninggalkan kebiasaan buruknya. Dan tidak hanya sekedar nasihat, warga juga selalu berusaha membantu untuk kebutuhan sehari-hari Obama. Mulai dari memberinya makanan, minuman, kebutuhan sederhana lain. Semuanya demi agar dia bisa bertahan hidup. Termasuk di saat itu ada seorang warga yang selalu peduli kepada Obama. Dia adalah seorang wanita berusia 38 tahun bernama Diah Rindani, atau yang akrab disapa dengan panggilan Diah. Diah ini juga tinggal di Komplek BTN Teluk Mulus, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya, bersama dengan keluarganya. Termasuk juga kedua orang tuanya, yaitu sang ayah yang merupakan seorang purnawirawan Polri bernama Solikin, yang di saat itu usianya sudah menginjak 61 tahun. Dan juga sang ibu yang bernama Tri Handayani. Sementara itu, dia sendiri merupakan seorang pegawai negeri sipil yang mengabdikan diri di dunia pendidikan sebagai seorang guru. Karirnya sudah dimulai sejak tahun 2017, ketika dia pertama kali mengajar di sebuah sekolah dasar swasta, yaitu SD Indonesia Muda, yang berada di wilayah Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya. Selama bertahun-tahun, dia menanamkan ilmu dasar kepada anak-anak dengan penuh kesabaran dan juga ketulusan, hingga akhirnya perjalanan karirnya membawa dia ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dan pada tahun 2025 ini, dia diketahui mengajar di SMP Negeri 16 Satap Sungai Raya yang berada di Desa Kalibandung, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya.
Dedikasi dia sebagai seorang guru pun tidak main-main. Meski gajinya sebagai guru bisa dikatakan tidak seberapa, namun dia rela menempuh perjalanan 30 km untuk memberikan ilmu kepada murid-muridnya. Dia yang harus menempuh jalan jauh untuk mengajar tersebut selalu disiplin dan tidak pernah terlambat. Selain itu, di lingkungan sekolahnya, dia dikenal sebagai guru yang paling disegani, sekaligus disayangi. Sikapnya yang ramah membuat orang-orang betah berinteraksi dengan dia. Kesantunannya mencerminkan pribadi yang berwibawa dan cara mengajarnya yang anggun menciptakan suasana belajar yang nyaman sekaligus inspiratif. Ketekunan yang dia tunjukkan selama bertahun-tahun pun berbuah manis. Pada tahun 2025 ini, dia terdaftar sebagai salah satu kandidat untuk kenaikan pangkat dan prosesnya bahkan sudah memasuki tahap pemberkasan. Lalu sobat, sifat baik dia ternyata tidak hanya di lingkungan sekolah saja. Di lingkungan tetangganya, dia dikenal sebagai sosok yang ramah, rendah hati dan selalu siap menolong siapa saja yang membutuhkan. Dia pun menjadi salah satu orang yang selalu peduli kepada Obama. Meskipun Obama selalu kedapatan berbuat onar. Dan sayangnya ternyata ibarat air susu dibalas air tuba. Mirisnya, kebaikan hati dia justru dibalas dengan niat jahat Obama. Yang di tengah keputusasaannya malah dia kembali merencanakan aksi pencurian. Yang mana kali ini Obama menyasar rumah dia sebagai target pencuriannya. Bermula dari hari Rabu, tanggal 7 Mei 2025 sekitar pukul 23.50 malam. Di tengah malam yang biasanya sepi dan banyak orang yang sudah nyaman di rumah masing-masing untuk beristirahat, tiba-tiba Obama malah memantapkan diri ingin berbuat onar. Di saat itu, padahal dia baru beberapa hari sebelumnya sudah menimbulkan keributan besar yang membuat warga resah. Yang mana beberapa hari sebelumnya, di tengah kesunyian malam di Komplek BTN Teluk Mulus, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya, Obama sempat tiba-tiba memecah kesunyian malam dengan suara teriakan histerisnya. Alasannya pun cukup aneh. Obama mengaku merasa diganggu oleh makhluk gaib, sebuah halusinasi yang justru membuatnya mengamuk dan merusak salah satu rumah warga. Dan akibat dari ulahnya, Obama pun harus berurusan dengan pihak kepolisian. Namun di saat itu bukannya jera, di tengah proses penanganan yang masih berlangsung, pada Rabu malam itu dia kembali memutuskan untuk berbuat onar. Rabu malam itu, Obama malah berniat ingin merampok rumah orang. Malam itu dia berkeliling di wilayah sekitar rumahnya sambil membawa sebilah badik yang dia selipkan di pinggangnya sebagai persiapan untuk berjaga-jaga atau bahkan untuk mengancam bila aksinya dipergoki oleh seseorang. Saat dia berkeliling, matanya begitu teliti mencari rumah yang bisa dia masuki dan dia akan jarah isinya hingga kemudian pemandangan tertuju pada cahaya samar dari jendela kamar dia, yang mana cahaya tersebut diketahui bersumber dari layar perangkat elektronik milik dia yang masih menyala. Obama tiba-tiba tergiur dengan barang elektronik itu, lalu dia memantapkan niatnya untuk memasuki rumah dia dan ingin merampok isi rumah tersebut. Agar orang-orang di rumah dia tidak mencurigai kehadirannya, Obama masuk menyelinap lewat jendela. Setelah dia berhasil masuk dengan mudah, Obama langsung berjalan menuju ke kamar dia dan mencuri barang berharga di kamar dia. Yang saat akhirnya Obama berhasil masuk ke dalam kamar dia. Obama di saat itu tidak melihat sama sekali keberadaan dia, yang berarti di saat itu dia masih terjaga dan entah ada di mana. Oleh sebab itu, Obama lalu berencana untuk buru-buru mencuri barang berharga milik dia sebelum ketahuan dan kemudian pergi. Namun, sebelum sempat merampas barang apapun, tiba-tiba terdengar suara pintu terbuka perlahan dan kemudian tidak lama ada suara seorang wanita yang tidak lain adalah dia sendiri yang tiba-tiba berteriak karena sangat terkejut dengan kehadiran orang asing di dalam kamarnya. Yang mana kedatangan dia yang tiba-tiba tersebut membuat Obama di saat itu lantas panik. Di tengah kepanikan yang menguasai dirinya, Obama pun malah melakukan tindakan yang nekat. Tanpa pikir panjang, Obama langsung mencabut badik di pinggangnya. Bukan untuk sekedar mengancam, tapi badik tersebut dengan cepat malah dia gunakan untuk menghujam wajah dia dengan begitu bengis sebanyak berkali-kali. Kejadian itu sangat cepat dan tanpa terencana. Hujaman demi hujaman yang begitu membabi buta membuat wajah dia seketika hancur. Cairan merah mengucur deras dan membuat dia sontak berteriak histeris dan berusaha melawan agar setidaknya dia bisa melarikan diri untuk mendapatkan pertolongan sambil menahan rasa sakit yang luar biasa. Melihat dia yang berupaya untuk melawan, Obama yang semakin dilanda kepanikan malah semakin bertindak buas dengan kembali menghujamkan badiknya ke arah leher dia, yang mana luka lebar di lehernya lantas membuat dia benar-benar lemas tidak berdaya. Dia pun jatuh ke lantai dengan cairan merah yang terus mengalir deras dari luka menganga di lehernya. Namun, di saat itu, masih belum puas. Obama terus melancarkan serangan lagi. Obama kembali menghujamkan badiknya ke dada dia. Hujaman yang begitu kuat ke dada dia di saat itu pun juga berhasil membuat dada dia seketika bolong. Mata tajam badik itu pun sampai menembus ke area vital di dadanya, yang kemudian membuat dia
benar-benar sekarat. Di sisi lain, kedua orang tua dia, yaitu Solikin dan Tri, mendengar suara ribut-ribut dari kamar anaknya, langsung berlari ke kamar anaknya tersebut. Sementara Solikin masuk ke dalam kamar dia untuk memastikan kondisi dia, istrinya Tri menunggu saja di depan karena mungkin sangat takut dengan kemungkinan yang terjadi di dalam kamar putrinya. Saat Solikin masuk ke dalam kamar putrinya, dia melihat putrinya sudah tergeletak dengan banyaknya cairan merah di sekujur tubuh, dan Solikin terkejut bukan main. Yang mana tidak hanya putrinya yang bersimbah cairan merah, tetapi juga ada seorang remaja yang tidak asing baginya, sedang memegang badik yang berlumuran cairan merah di tangannya. Melihat pemandangan tersebut, tentu saja Solikin, yang merupakan seorang purnawirawan polisi, menyadari siapa pelaku kekejian tersebut. Solikin yang tidak ingin putrinya kembali mendapat serangan, lalu berusaha melawan remaja itu, karena dia kenal betul. Remaja itu adalah memang remaja yang suka berbuat onar di lingkungan mereka, dan kini dengan berani melukai putri kesayangannya. Namun apalah daya, Solikin yang hanya menggunakan tangan kosong melawan Obama yang sudah terlanjur kesetanan dengan badik di tangannya. Alhasil, Solikin kalah telak dengan Obama yang berhasil menorehkan luka parah di sekujur tubuh Solikin. Namun Solikin tidak memilih menyerah. Dengan sisa tenaga yang dia miliki, dia mengeluarkan seluruh upaya untuk melawan Obama yang masih menggunakan badik. Solikin pun di saat itu berusaha memiting tubuh remaja 16 tahun itu, sementara Tri sang istri yang menyaksikan suaminya dan juga putrinya sudah bersimbah cairan merah lalu berteriak histeris memohon pertolongan. Teriakan Tri pun di saat itu ternyata berhasil memecah keheningan malam dan menembus telinga para warga yang langsung terbangun dari lelapnya. Mereka kemudian langsung berbondong-bondong masuk ke dalam rumah Solikin untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Ketika mereka melihat tragedi yang mengerikan tersebut di dalam kamar dia, mereka menyaksikan dengan jelas pelakunya adalah Obama yang selama ini memang membuat mereka resah. Mereka buru-buru membantu Solikin yang terlihat masih memiting tubuh Obama. Obama yang di saat itu kalah jumlah pun hanya bisa pasrah saat warga yang datang ramai-ramai mengamankannya, lalu mengikatnya agar tidak melukai orang lain. Setelah Obama berhasil diamankan, aksi sadis Obama pun dilaporkan kepada pihak kepolisian, sementara dia dan Solikin dibawa ke rumah sakit Kartika Husada untuk segera mendapatkan pertolongan. Solikin yang mengalami luka-luka langsung dirawat intensif untuk menyembuhkan lukanya. Namun nasib malang menimpa dia yang ternyata dinyatakan meninggal dunia karena kehabisan cairan merah. Dia di saat itu mengalami luka yang sangat parah di bagian kepala, dada, dan juga lehernya. Tangis keluarga pecah mendapati kenyataan bahwa dia di saat itu tewas secara mendadak akibat perbuatan sadis yang dilakukan oleh Obama. Begitupun juga dengan warga sekitar yang tidak menyangka jika dia yang dikenal oleh warga sekitar sebagai orang yang sangat lembut dan baik telah meregang nyawa di tangan orang yang selama ini kerap ditolongnya, yaitu Obama. Meski sebelum-sebelumnya mereka masih berusaha memaklumi perbuatan Obama, namun kali ini mereka ingin memastikan jika Obama harus diberi hukuman. Karena apa yang dia perbuat benar-benar mengerikan sampai merenggut nyawa orang lain. Sementara itu, pihak kepolisian yang datang ke lokasi kejadian langsung mengamankan Obama dan menyita sejumlah alat bukti yang berada di lokasi kejadian. Mengingat Obama memiliki keterbatasan komunikasi, pemeriksaan dilakukan dengan pendampingan khusus. Penyelidikan terhadap Obama pun kemudian dilakukan secara intensif dengan pendampingan audiologi serta speech language pathologist atau SLP untuk memastikan proses pemeriksaan berjalan sesuai prosedur. Dan dari upaya penyelidikan yang dilakukan terungkap jika motif dari aksi sadisnya tersebut adalah karena panik setelah ketahuan ingin mencuri, jadi bukan sebuah tindakan yang terencana. Kepada penyidik, Obama turut membeberkan detail kronologi peristiwa yang dia lakukan pada malam itu, yang kemudian detail kronologinya dilengkapi dan disempurnakan melalui proses rekonstruksi yang diperagakan sebanyak 41 adegan. Pihak kepolisian pun menilai jika kasus yang menewaskan dia ini sangatlah kompleks, sebab tersangkanya masih di bawah umur, penyandang disabilitas, namun aksinya begitu sadis. Meski begitu, pihak kepolisian terus berupaya untuk mengusut tuntas kasus ini. Pihak kepolisian juga diketahui memutuskan untuk melakukan pengecekan kesehatan jiwa dari sang pelaku, sampai kemudian nantinya polisi bisa mengambil langkah yang tepat untuk pelaku. Polisi pun belum bisa memastikan pasal apa saja yang diterapkan kepada pelaku. Namun sementara, kemungkinan besar Obama akan dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang penghilangan nyawa dan pasal 365 ayat 1, 2, dan 3 tentang pencurian dengan kekerasan. Namun polisi tidak menutup kemungkinan jika pasal-pasal tersebut akan berkembang mengikuti hasil penyelidikan lebih lanjut. Itu dia sobat, kisah dari Obama, seorang remaja di bawah umur penyandang disabilitas yang menghabisi nyawa seorang guru karena dia dipergoki mencuri. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Aku pengen ngasih tahu ke kalian,
Katapena tergabung di dalam program YouTube Shopping Affiliate. Nah, buat kalian yang sedang mencari barang-barang yang menarik dan keren, aku punya beberapa rekomendasi produk untuk kalian. Kalau tertarik, langsung saja klik link produk di pojok kiri bawah untuk pembeliannya.